kalau pikir-pikir agak bodoh juga ya, masa depan kurang jelas, orang sekolah manajemen gitu loh, job desk-nya apa, masa cuma, ya kerja lu sekarang apa? Ya disuruh-suruh. Kan hamba Tuhan kan, pelayan kan Iya betul juga. disuruh-suruh. Tuhan kasih visi bagi Gilgal, setiap orang yang masuk kita akan gembalakan menjadi jemaat yang kuat. Jadi itu mereka disunat. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama gue Daniel Mananta dan juga Ko Juan Mogi. Guys, kalian perlu update banget tentang semuanya di Daniel Mananta Network dan kalian bisa langsung follow Instagramnya di @danielmananta_network. Contohnya, kita baru saja punya playlist baru atau judul terbaru, acara terbaru namanya Ayah Bagaimana Bila Aku. Dan di situ ada Lukman Sardi juga. Nah, ini buat kita bilangnya the fatherless generation. Kalau misalnya kamu kebetulan adalah seseorang yang pengen banget bertanya sesuatu kepada ayah, kamu bisa langsung tanya dan mungkin kamu bisa ngerekam video kamu dan tag di Instagram kita di @danielmananta_network atau bisa DM ke kita langsung. Nanti kita akan tayangin di salah satu episode Ayah Bagaimana Bila Aku bersama Lukman Sardi. So siapa tahu aja pertanyaan kamu yang akan kita jawab gitu. Yang dijawab oleh Lukman sebagai ayah di sini. Thank you so much guys for your support. Oke, Ko Juan, what is the definition lahir baru? Lahir baru adalah semua momen di mana kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Dan di momen itu kita percaya sungguh-sungguh dan kita bertobat sungguh-sungguh. Percaya sungguh-sungguh dan bertobat sungguh-sungguh. Itu berarti gak ada lagi tuh kayak apa sih yang ada dua hal gitu ya. Oke, gue mau ngelakuin dosa nih. Nanti bakal dimaafin juga kok. Itu bukan tobat namanya gitu misalnya. Bukan bertobat sungguh-sungguh misalnya. Atau aduh Tuhan gue pengen ngikutin Tuhan tapi gue masih punya kebiasaan buruk ini nih, boleh ya yang ini aja, tapi gue yang lainnya baik loh, tapi yang ini aja, itu belum bertobat sungguh-sungguh juga tuh. Like what is the definition of bertobat sungguh-sungguh? Bertobat sungguh-sungguh aja atau mau mulai percaya sungguh-sungguh? Bertobat sungguh-sungguh ya. Oke. Bertobat sungguh-sungguh itu karena harus diawali dengan percaya sungguh-sungguh. Percaya bahwa Yesus itu juru selamat saya, orang yang sayang sama saya. Sehingga saya yang harusnya binasa, enggak binasa. Wow. Saya, ini ya hidup sehari-hari ya. Misalnya Daniel begitu baik sama saya, enggak mungkin saya mau menyakiti Daniel. Dan Daniel pun sebenarnya enggak bisa menyelamatkan hidup saya. Misalnya kalau ini contoh doang ya, saya sakit parah. Paling kan cuma bisa doain, kenalin dokter yang bagus. Tapi kamu gak punya kuasa menyembuhkan. Nah kepada Daniel yang begitu baik saja, saya gak mungkin buat jahat. Gila Daniel gitu baik, gak mungkin lah gue buat jahat. Apalagi sama Tuhan yang ngasih hidupnya, yang bukan hanya bisa, dia adalah kesembuhan itu, sumber kesembuhan itu. Betul. Jadi percayanya itu sampai di titik itu. Bukan karena takut tapi karena sayang dan karena ngerti. Nah baru bisa dilanjutkan dengan pertobatan. Karena pertobatan kan punya arti merubah cara berpikir kita yang salah kembali kepada firman Tuhan. Jadi bukan karena takut ancaman. Kalau gue buat ini nanti cerai lagi. Kalau gue ini bangkrut lagi perusahaan. Kalau gue gini ntar kena kutuk lagi, ntar masuk neraka. Tapi sebuah cara berpikir kalau saya melakukan ini, saya berarti menyakiti Tuhan. Tuhan yang udah sayang dalam hidup saya, gitu. It's no longer about transaksional atau law ya. Maksudnya kayak wah gue nanti bakal dihukum nih kayak gitu. Tapi it's about love. Gue menyakiti orang yang menyayangi gue gitu. Jadi sehingga gue tidak akan melakukan itu lagi gitu misalnya. Iya, dan juga tadi juga jangan sampai tertuduh karena orang itu dalam proses bertobat itu nggak mungkin sekaligus. Keputusan saya mau hidup benar itu sekaligus. Tapi itu perlu proses. Contoh kan Daniel tadi kita sempat ngobrol punya anak 2 ya. Anak kamu waktu pas lahir ngerangkak dulu guling-guling, belajar jalan atau langsung naik pohon? Ya ngerangkak. Guling-guling dulu lah, guling-guling harus baru ngerangkak. Kalau langsung naik pohon mungkin bukan anak orang. Nah saya nggak nyebut ya, takut ngenak sama monyetnya. Terus kayak kita harus jaga perasaan monyet. Kayak kalau Daniel mandi biasanya gimana?
Ya nyalain airnya. Kan gak mungkin kita nyalain air langsung terus cik, selesai kan gak mungkin kan. Satu-satu gitu kan. Itu namanya proses. Jadi menurut saya lebih menghargai atau mungkin Tuhan menghargai. Misalnya kita dosanya banyak nih. Bohong, zina, judi, apalagi lah. Biasanya begitu orang lahir baru gak kepengen aja. Tapi seringkali godaan itu suka ada. Nah itu kayak ibaratnya bayi belajar jalan sampai ke anak, ke remaja, pemuda. Untuk dia komit pokoknya aku gak mau bohong dulu. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Dia bisa komit satu aja, ini saya contohnya ekstrim ya. Selama setahun aja menurut saya itu udah bagus banget. Jadi dia lagi bersihin bagian ini. Wow, oh that's good. Seringkali mereka takut jadi anak Tuhan karena langsung begitu bertobat, kok lu masih ngomong sialan? Kok lu kotor sih? Lu kok masih ini? Mungkin ada 90% dosanya dia udah lepas, tinggal ini dia lagi berjuang untuk itu. Kan namanya, makanya tuh dia bapak, kita anak. Anak itu perlu bertumbuh, kan ada Kristen anak, Kristen muda, Kristen dewasa. Jangan hakimi orang yang baru ikut Tuhan udah ngarepin dia terus jalan udah gak nginjak lantai, terus ada buletan di sininya, terus kalau ngomong haleluya gitu. Ya baru juga bertobat, kasih kesempatan, kasih ruang untuk dia bertumbuh gitu. That's so good. So setelah akhirnya balik lagi nih ya di origin story tadi itu dimana Ko Juan ngelepasin semuanya. Oke, gue udah gak mau bisnis lagi, gue mendapat panggilan untuk melayani Tuhan, akhirnya bikin gereja tuh langsung Gilgal atau gimana? What was what happened there? Ya, jadi kalau ditanya bagaimana ceritanya, begitu saya memutuskan untuk melayani sepenuh waktu itu tahun 94. Saat itu kita bergereja di sebuah gereja lokal. Papa saya menjadi salah satu pemimpinnya. Dan di situ pun saya mulai dari awal dan jobnya nggak jelas. Saya main musik dulu, main drum, terus nyanyi. Pas ada jadwal main drum, nyanyi. Terus duduk aja di kantor. Ntar disuruh apa, ikut gitu kan. Kalau pikir-pikir agak bodoh juga ya, masa depan kurang jelas. Orang sekolah manajemen gitu loh, job desk-nya apa, masa cuma, ya kerja lu sekarang apa? Ya disuruh-suruh. Kan hamba Tuhan kan, pelayan kan. Iya betul juga. Disuruh-suruh. Main musik ayo, mimpin pujian ayo, kematian ayo gitu. Nah itu berlangsung terus sampai satu saat Tuhan itu memberikan sebuah visi kepada papa saya untuk merintis sebuah jemaat yang baru. Namanya GBI Gilgal. Itu 5 November 1995. Kenapa Gilgal? Like in the Bible Gilgal itu sebuah nama tempat ya. Like saya padahal sering banget baca nama Gilgal. What happened in Gilgal ya? Jadi itu mereka disunat. Tuhan mau mereka disunat setelah mereka menyeberang Sungai Yordan. Kalau pengertian sekarang adalah orang yang disunat hatinya. Sehingga Tuhan kasih visi bagi Gilgal, setiap orang yang masuk kita akan gembalakan menjadi jemaat yang kuat. Jemaat yang kuat dalam 5 area, rohani, jasmani. Karena ada banyak orang juga kan, wah dalam Tuhan rajin, deket tapi sakit-sakitan. Karena dia gak olahraga, gak segala macam. Lalu dalam hal keuangan, dalam hal karakter, dalam hal relationship atau family. Dan untuk mereka bisa kuat, ada banyak hal yang harus disunat dalam hidup mereka. Hatinya, manusia lama, kedagingan dan lain-lain. Kurang lebih itu artinya. Wow, that's good. Jadi akhirnya dari papanya Ko Juan terpanggil lah untuk buat gereja di November tersebut, GBI Gilgal gitu. Dan saat itu Ko Juan sendiri ngapain? Sama juga tuh ngelayanin? Kita sama-sama menjadi pendiri. Tapi job saya semuanya sama. Kita masih ngangkut-ngangkut sound system, gulung-gulung kabel. Yang kalau pindahin sound kan kalau ngangkut kan belum punya gedung sendiri. Jadi duduk di belakang, kalau soundnya kehujanan, soundnya yang diterpalin, kitanya kehujanan, itu kita lewatin. Kebaktian anak juga, kebaktian wanita juga, saya bertanggung jawab. Jadi setiap kami saya hadiri kebaktian wanita, pokoknya all around semuanya. Itu perjalanannya sampai
Di tahun 2002 waktu saya menikah, saya dipercayakan menjadi gembala yang bertanggung jawab di wilayah Jakarta. Oke. Oh, Kurang lebih ini seperti itu. di mana? GBI Gilgal yang pertama di wilayah mana? Ada di Pondok Gede, ada di Manado, ada di Palu, ada di Palangkaraya gitu. Wow, oke. Jadi Ko Juan akhirnya yang di Jakarta, khusus di Jakarta dan. Iya, karena waktu itu saya pas menikah. Jadi pas menikah udah suami istri dipercaya. Nah perjalanan sampai kurang lebih 2000, ntar ya tahunnya mesti ngitung dulu ya. Sekitar 2017 kurang lebih baru tuh resmi saya diangkat menjadi senior pastor untuk seluruh Gilgal. Oh wow. Orang-orang sekarang ngelihat kayak GBI Gilgal tuh as one of the biggest church gitu di Indonesia gitu ya. Dan do you feel like that as well? Saya juga sebetulnya jarang ngelihat yang gitu-gitu ya. Tadi tahunnya kalau saya salah nanti takut ada yang dengar kok 2017 nanti kurang lebih lah 2015 atau sekitar gitu ya. Kalau saya ngelihat saya nggak tahu juga kan gereja besar banyak ya. Kalau saya melihat cuma saya dipercaya sama Tuhan mengembalakan gereja ini, saya mau lakukan sebaik-baiknya. How is that? Kayak kita ini manusia itu suka banget yang tadinya tuh, contoh ini nih saya personal, ini saya nanya karena ini personally happen to me gitu ya. Boleh. Karena contoh, saya ngerasa Daniel Tetangga Kamu atau channel YouTube saya itu benar-benar kayak sebuah hadiah dari Tuhan. Platform ini saya gedein benar-benar untuk menyebarkan kerajaan Tuhan. Kita ngomongin soal spiritual journey dan lain-lain gitu ya. Tapi akhirnya semakin subscribernya nambah dan lain-lain, saya mikir no ini karena gue sebagai a good communicator nih. It's ini bisa gede because Daniel, udah bukan lagi because of God gitu. Bagaimana caranya supaya kayak Ko Juan sendiri as orang-orang datang ke GBI Gilgal, you have to sort of kasih tahu, no, this is not because of me, but it really is because by the grace of God gitu. How do you check your heart basically? Boleh cerita sedikit nggak sebelum sampai ke situ? Let's do it. Jadi jangan lihat Gilgal sekarang. Oke. Gilgal dulu tuh kita istilahnya tuh mampet ya, mandek ya. Saya maksudnya bukan orang yang bodoh-bodoh banget. Soalnya gak sih ya kalau ngomong gini ya. Maksudnya saya juga ya kan paling gak ada dasar akademis. Kita lulus di nilai berapa. Maksudnya khotbah gak jelek-jelek banget. Walaupun saya juga dulu pertama kali mau khotbah stres. Aduh gimana ya. Present worshipnya gak jelek-jelek banget. Walaupun kita sewa diusir-usir. Berapa kali diusir kita. Jadi dipindahin. Paling udah kontrak loh. Jadi apalah artinya sebuah kontrak. Terus gak boleh curhat ya. Jadi dipindah-pindah. Kita nih gerejanya siapa ya? Tuhan apa gak lihat kita dipindah-pindah. Doa puasa udah bukan lagi 3 hari, 40 hari. Jadi jangan liatin badan saya dong Daniel. Jadi sampai 100 hari. Saya bilang kurang apa lagi doa, udah segala macam segitu aja jemaatnya. Terus saya itu disadarkan Tuhan. Memang tujuannya kamu mengembalakan apa sih? Memangnya nanti ketemu aku jemaat yang jumlahnya X sama 3X, 10X beda di hadapan aku. Terus dapat sebuah statement yang benar-benar saya pegang. Fokus kepada tujuan kenapa ada gereja. Kan jemaat itu gereja kan. Gedung itu cuma fasilitas. Bahwa mereka hidup di dalam tujuan mereka sebagai gereja. Itu aja. Begitu saya ngerti itu dan saya fokus entah kenapa. Tiba-tiba orang-orang mulai datang. Jadi saya kalau ditanya orang pun, kayaknya gue pendeta paling ngebosanin deh. Fokus kamu apa? Muridin. Fokus kamu apa? Pemuritan. Lu kok bertahun-tahun pemuritan terus? Karena Tuhan bilang suruh fokus sama tujuan. Sebelum Yesus naik ke surga, dia cuma pesan apa? Pergi, jadikan semua bangsa murid. Dia gak pesan yang lain. Nah lalu orang bertambah. Dan kan kita juga suka bikin survei kan. Kenapa mereka misalnya ke Gilgal. Persentase terbesar karena pengajarannya. Karena dengan jemaat yang bertambah, orang senang sama khotbah saya kalau boleh lihat di beberapa YouTube saya sering banget ngomong, Bapak Ibu Saudara, kita ke gereja, kita cari Tuhan.
Gilgal ini bukan gerejanya Wemogi, Joan Mogi, papa saya namanya Wemogi. Ini gerejanya Tuhan Yesus, saya cuma dipercayakan mengembalakan. Datang ke sini karena mau dengar isi hati Tuhan. Wow. Dan saya dengan sengaja ngasih program akan ada pembicara-pembicara baru dari dalam yang kami naikkan. Hormati mereka, sambut mereka, dan saya yang perkenalin welcome mereka. Dan semenjak beberapa tahun itu, saya udah gak kasih tahu lagi siapa yang khotbah. Jadi itu nelfon ke kantor, yang khotbah siapa? Maaf kami kasih tahu, masa gak tahu sih katanya. Maksa. Terus kalau sekarang agak sulit karena kan begitu udah online langsung ketahuan siapa yang khotbah. Tapi di titik itu kita belajar bagaimana menjadi gereja yang sehat. Dan saya menjadi pemimpin yang sehat. Mengarahkan jemaat untuk selalu datang karena Tuhan. Dan mengajarkan mereka siapapun yang berbicara itu adalah, ya tentu yang bicara juga kita gak sembarangan, kita siapin, kita latih, kita muridkan, kita kirim sekolah teologi, presentasi dulu, kita kasih masukan. Dan cara saya jaga hati saya adalah bahwa semua ini anugerah dari Tuhan. Siapa dulu Gilgal? Ini Tuhan yang mengangkat, ini kepercayaan dari Tuhan, saya harus pakai sebaik-baiknya. Dan saya pun salah satu untuk menjaga hati saya adalah saya buat exit plan. Bahwa saya gak akan jadi gembala seumur hidup. Dan tapi kalau ngomong gini maksudnya ini saya ya. Kan ada gembala yang seumur hidup sampai dia mati dia gembala, bahkan pengen lagi matinya pas khotbah di mimbar. Kalau saya pada waktu yang tepat yang kita sudah set bersama-sama, harus ada penerus yang meneruskan. Supaya bahkan di titik yang lagi bagus pun ada saatnya untuk saya mundur. Itu salah satu cara juga menjaga hati. Wow. Jadi kalau ini gak akan selama-lamanya gitu. Kalau you cannot depend sepenuhnya 100% sama jadi gembala terus gitu. I think itu ya kenapa ada si exit plan tersebut gitu. Karena ini ya kayak gue di YouTube ini aja gitu. Gue ngerasa kadang-kadang tuh terbuai gitu dengan komentar-komentar, wah bagus banget dan lain-lain bla bla bla, dengan komentar netizen juga, mereka sendiri juga kayak haus lah dengan interview gue dan lain-lain gitu. Dan di situ yang tadinya oke, ini hanya untukmu ya Tuhan, tapi ternyata no, ini kadang-kadang untuk ego gue juga gitu. And it's so hard. Cepet banget slipnya gitu, Ko Juan. Kayak cepet banget yang tadinya kita, dan it's only a matter of seconds ya. Gak kayak tiba-tiba, pokoknya it's a matter of seconds sampai istri gue yang ngingetin gue. aduh, Tuhan harus ngirim istri gue loh. Dan kadang-kadang Tuhan berbicara melalui istri kita gitu. Aduh. Betul. Iya kan, aduh kenapa sih gak berbicara hanya melalui orang-orang yang gue hormatin gitu. Well, gue hormatin istri gue juga, tapi maksudnya kayak kadang-kadang kan istri kita itu terlalu personal banget sampai aduh bener juga, dia ada benernya juga. Dan kalau misalnya gue gak dengerin, yang ada ya Tuhan akan terus ngetes kita sampai akhirnya kita nurut dan dengerin apa yang istri kita ngomong gitu. What do you think about that? Menurut saya benar, karena kalau saya kan berdoa, Tuhan saya minta juga istri yang datangnya dari Tuhan, dipertemukan. Berarti kalau kita minta dan kita percaya dari Tuhan, dan kalau kita tahu kan istri kita penolong. Ya berarti salah satunya kan bukan hanya masalah seperti itu kok. Misalnya kayak bilang, kamu jangan terlalu banyak bercanda misalnya. Apa sih? Misalnya kan bisa gitu kan ya. Tapi menurut saya benar juga. Karena sih kalau disuruh serius yang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gue tidur, yang mau khotbah gue tidur apalagi yang dengerin kan. Sebenarnya kadang-kadang gue pendeta bukan ya. Terus di meja makan. Kayak tadi sebelum pergi kan kita dikirimin ayam kan. Kirimin ayam, katanya ini udah resepnya 45 tahun. Saya posting di story saya. Terus gara-gara Natal pergi baru dimakan tadi, masih enak banget. Terus dia pulang mau makan. Kamu habisin semua ayamnya? Iya, saya bilang. Maksud dia baik. Jadi kalau kamu kan pengen kurus, porsinya kamu yang kamu anggap dikit itu sebenarnya banyak. Jadi setiap kali, kenapa ya kok aku gemuk? Ya kamu makannya banyak. Enggak banyak. Nah banyaknya kamu tuh, nah ya gitu-gitulah.
Dan menurut saya dia orang yang tepat. Bayangin ada istri kita aja gini, gimana gak ada istri kita gitu. Right. Nah, itu pandangan saya sih. No, it's good. Saya pernah ngalami di mana saya sakit, dokter bilang gak ada harapan. Diagnosanya macam-macam, mulai dari tifus sampai terakhir dibilang leukemia. Jadi saya udah gak sadar, HB normal itu 16 pria, saya sudah di 4. Saya udah gak sadar.